Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya, yaitu Ngoprek Elektro. Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai elko ya. Siapa di sini yang mengetahui elko? Oke, elko adalah elektrolit kondensator atau kapasitor elektrolit ya. Ya, mana sih yang disebut dengan elko? Nah ya, ini dia ya yang disebut dengan elko, ini dan juga ini ya, dan yang kecil ini juga. Oke, apa perbedaannya? Ini yang besar biasanya memiliki, kalau di regulator ya, ini contoh di regulator monitor, apakah itu TV atau monitor untuk komputer ya. Ini yang besar ini biasanya di daerah primer ya, atau ada tulisan hot ya. Yang besar-besar untuk tegangan yang besar ya, biasanya tegangannya besar, biasanya disimpan atau dipakai di daerah primer atau bertulisan hot seperti ini. Kemudian daerah sekunder ada tulisan cold, ini panas, yang ini dingin ya. Oke, dan tegangannya biasanya juga lebih rendah ya kalau di sekunder. Di daerah sekunder itu elko-elkonya biasanya lebih rendah tegangannya daripada yang primer ya. Oke, ini. Jadi ini ya. Oke. Kita contohkan dulu bagaimana cara membacanya. Misal saya ini mempunyai sebuah elko, bagaimana cara membacanya? Oke, ini 25V470 UP ya. Ini artinya kapasitas dari elko ini 470 mikrofarad dan batas maksimal tegangan yang bisa dia tahan yaitu 25 volt ya. Oke. Jadi tegangan yang bisa dia tahan sampai 25 volt. Kalau kalian memasukkan elko ini ke jalur yang melebihi, atau elko ini dikasih tegangan melebihi dari 25 volt, maka elko ini bisa rusak atau meledak ya. Oke. Ada juga alasan lain elko meledak, yaitu karena apa? Di sini elko itu mempunyai polaritas. Ini yang ada garis ini dia itu negatif ya. Jadi jangan terbalik kalau kalian memasang elko. Yang ada garisnya ini negatif, dan yang tidak ada garis sisi satunya yaitu positif ya. Awas terbalik antara negatif dan positif bisa menyebabkan elko ini meledak. Oke, setelah kita bisa membaca elko, tulisan pada elko, kita akan latihan di sini ya. Nah, ini yang pertama, ini elko besar ini berapa? Ini 120 mikrofarad, 450 volt ya. Oke, kalau WV ini saya kurang tahu ya. Silakan pada para senior atau mungkin yang lebih tahu, para subscriber saya atau yang menonton video ini, yang bisa menjelaskan apa itu W di sini ya. Yang jelas ini 120 mikrofarad, 450 volt ya tegangannya. Kapasitasnya 120 mikro, si elko besar ini mikrofarad ya, 120 mikrofarad, dan tegangan maksimal yang bisa dia tahan yaitu 450 volt tegangannya ya. Dan ini biasanya yang ada si ini Celsius, berarti elko ini bisa menahan sampai 105 derajat Celcius ya. Oke, silahkan dikoreksi kalau penjelasan saya ini salah ya. Bisa kalian koreksi atau komentar di kolom komentar.
Oke. Selanjutnya yang kecil-kecil ini kita cek atau cari saja yang mudah dilihat ya. Kita fokuskan dulu, ini 680 mikrofarad 35 volt ya, yang artinya ini kapasitas elko-nya 680 mikrofarad dan tegangan maksimal yang bisa dia tahan sampai 35 volt ya untuk yang ini ya. Oke, apa sih pentingnya kita bisa membaca dari tulisan yang ada di elko ya? Oke, ketika alat elektrik kita rusak, misalnya regulator seperti ini, regulator TV, atau misalkan set-top box juga ada ya. Kemudian elko di dalamnya yaitu meledak ya. Bisa karena macam-macam meledaknya. Kalau memang itu masih settingan pabrik, belum pernah dibongkar, misalkan saja set-top box ya, belum pernah dibongkar, kemudian ada meledak elko setelah kalian bongkar, dan kalian akan mengganti elko tersebut, maka kalian harus menyesuaikan dengan apa yang tertulis pada elko tersebut. Nah, seperti ini 470 mikrofarad 35 volt, maka kalian harus ganti elko yang rusak atau elko yang sudah meledak itu dengan kapasitas serupa atau sama ya. Kapasitasnya harus sama 470 mikrofarad dan tegangannya 35 volt ya. Oke. Ketika saya menservis suatu papan PCB seperti ini, misalkan saja dia memiliki elko yang sudah rusak. Oke, maaf. Elko yang sudah rusak, meledak. Misalkan saja elko ini 470 mikrofarad ini meledak ya, 35 volt ini. Kemudian ketika saya mencari spare part, mencari gantinya untuk ini, ternyata elko yang 400 kapasitasnya yang 470 mikrofarad dan 35 volt ini tidak ada ya. Misalkan di toko spare part yang terdekat dari rumah kalian tidak ada, dan misalkan kalian memang buru-buru ya, butuh cepet, kalau di online memang banyak ya, tapi kan memerlukan waktu juga. Misalkan kalian kerjanya ditunggu atau pengen cepat, dan ternyata kapasitas yang ada di tersedia di toko spare part tersebut tidak ada ya, yang misalkan saja yang 470 mikrofarad dan 35 volt ini, maka kalian bisa ganti dengan kapasitas yang lebih besar dan tegangan yang lebih besar ya. Misalkan yang lebih besar dari ini, misalkan 1000 mikrofarad dan tegangan 50 volt ya misalkan ya. Jadi ininya 1000 mikrofarad dan tegangannya 50 volt. Itu bisa dipakai ya. Dan hati-hati. Oke. Maaf. Karena ini kameranya dekat ya. Dan hati-hati. Kenapa hati-hati? Jangan sampai kalian mengganti elko dengan elko yang lebih rendah ya, baik itu kapasitasnya atau tegangannya. Karena itu menyebabkan kemungkinan besar tidak akan berjalan ya, kalau kalian tidak akan berjalan dengan normal kalau kalian mengganti. Misalkan ini sebelumnya 470 mikrofarad, misalnya kalian beli dengan yang lebih rendah ya, kemungkinan itu tidak akan normal ya. Dan kemudian kalau kalian misalkan ini 35 volt mengganti dengan yang lebih rendah, misalkan
yang 16 volt misalkan atau 10 volt, maka yang terjadi apa? Elko-nya akan meledak. Kenapa? Misalkan ini jalurnya 12 volt dan ternyata elko yang kita ganti malah harusnya 35 volt yang dipakainya, ternyata elko yang kita ganti karena adanya cuman yang 10 volt, maka kalian pasang saja yang 10 volt, dipasang ke tegangan jalur 12 volt. Apa yang terjadi? Elko tersebut dipastikan akan meledak ya, atau tidak bertahan lama. Oke, mungkin sekian dulu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Dan maaf ya, ada tadi kameranya ada yang goyang-goyang. Dan kalau ada yang koreksi dari penjelasan saya ini, karena saya memang belajar otodidak ya, kalau ada yang salah dari pernyataan saya atau penjelasan saya, boleh kalian koreksi di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan juga, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian saja dulu video dari saya. Jangan lupa kalian like, share, subscribe video saya ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.